Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khairul Firmansyah, NPM 2113051031. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil kelompok kerja kami, yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Magana Iba, NPM 2113051061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Permana, NPM 2113051013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ramadhani Akbar, NPM 2113051022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Surya Saputra, NPM 2113051079. Ekstensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Hakikat pembangunan manusia menurut GBHN adalah pembangunan manusia Indonesia. Manusia dapat berperan sebagai objek serta subjek pembangunan maupun objek pembangunan. Manusia juga sebagai objek pembangunan, manusia juga sebagai subjek pembangunan. Fuad Hasan menyatakan manusia adalah makhluk yang tertentang antara potensi dengan akulturansi. Di antara dua kutub itu tentang upaya pendidikan. Dalam hubungan ini, pendidikan berperan untuk mengembangkan, yaitu menghidupkan potensi-potensi kebaikan dan serta mengendalikan potensi-potensi kejahatan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran. Yang kedua, segi lingkungan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Yang keempat, segi pembindangan kerja dan sektor kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang segi sasaran pendidikan. Kependidikan adalah usaha yang sadar ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan untuk serta bermoral tinggi. Profesor Dr. Selamat Iman Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada, ia akan memperbaiki lingkungan. 1. Segi lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. 2. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga. 3. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya bagi mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajar melalui jalur formal. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi segi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau SM, dan pendidikan tinggi atau PT, memberikan bekal kepada peserta secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas dan pendidikan menengahnya berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas.
Dan materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah segi pembidangan kerja. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, bidang hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian manusia selaku sumber daya pembangunan membangun sendiri lingkungannya. Yang kedua, pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangatlah tergantung pada manusianya. Yang ketiga, pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri. Padahal, kesempurnaan itu sendiri adalah suatu kondisi yang tidak akan pernah kunjung dapat dicapai oleh manusia. Bisa dikatakan, manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak akan pernah menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Logis, jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kesempurnaan. Kriteria kualitas manusia tentu selalu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang. Untuk dapat menyongsong perubahan tersebut, sistem pendidikan tentu harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai an agent of social change atau agen perubahan sosial tidak akan berubah fungsi dengan semestinya, baik itu dari strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga kependidikannya, mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntutan baru tersebut. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro atau secara garis besar, sistem pendidikan mempunyai banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu yang pertama, aspek filosofis dan keilmuan. Yang kedua, aspek yuridis atau perundang-undangan. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari materi ini, yang mana hasil kesimpulannya yaitu esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusianya, bukan pada lingkungannya seperti perkembangan ekonomi, yaitu berupa dipenuhinya hajat hidup, jasmanilah dan rohaniah, sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk hidup. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Yang pertama, pendidikan dalam bidang pembangunan ekonomi. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial. Yang contoh ininya yaitu pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependensi yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Ada 3 paradigma yang menegaskan bahwa pembangunan merujuk ke knowledge based ekonomi tampak klan dominannya ini. Yang pertama, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kian kuat dan solid. Yang ketiga, pendidikan menjadi pergerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, peranan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pendidikan merupakan
hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan mengutamakan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Terus lanjut yang ketiga, yaitu pendidikan dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial. Yang pertama, pembangunan berwawasan kependudukan. Yang kedua, dimensi penduduk dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, mengintegrasikan kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Lalu yang selanjutnya yang keempat, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Terus yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, sumbangan pendidikan pada pembangunan pada beberapa segi. Di sini ada 4 aspek segi yang tertera di dalam kesimpulan kami. Yang pertama, segi sarana pendidikan. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan, baik pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Lalu yang terakhir itu ada wujud pembangunan sistem pendidikan, meliputi aspek filosofis, keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.